Mukjizat Nabi Muhammad SAW mendapat membelah bulan. Pada masa jahiliyah dulu, ada seorang raja yang bernama Habib bin Malik yang tinggal di Syam. Dia adalah seorang penyembah berhala yang fanatik dan juga membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Abu Jahal menulis surat untuk Raja Habib perihal Rasulullah SAW. Surat itu membuat Raja Habib penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah dan membalas surat itu. Ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah raja dengan 10.000 orang lainnya ke Mekah. Sampai di kota Abtah dekat Mekah, Raja Habib mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah sampai di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan para pembesar Quraisy. Setelah bertemu Abu Jahal, Raja Habib bertanya, "Seperti apa sih Muhammad?" Abu Jahal menjawab, "Sebaiknya Tuhan tanyakan pada Bani Hashim." Di masa kecilnya, Muhammad adalah seorang yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi setelah berusia 40 tahun, ia mulai menyebar agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Kemudian Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan menyuruh memaksanya bila Rasulullah tak mau datang. Kemudian Rasulullah SAW pun datang bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga istri Rasulullah yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang perjalanan Khadijah menangis karena khawatir dengan keadaan suaminya. Demikian pula Abu Bakar. "Kalian jangan takut, kita serahkan urusan kita semua pada Allah Subhanahu wa taala," jawab Rasulullah SAW. Sampai di desa Abtah, Rasulullah disambut dengan ramah dan dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah SAW duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Kemudian Raja Habib bertanya, "Wahai Muhammad, setiap nabi mempunyai mukjizat. Jika benar engkau seorang nabi, mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah SAW balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang sedang bersinar engkau tenggelamkan, lalu munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu dan belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan dan satukan kembali bulan tersebut. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau sebagai Rasul. Lalu kembalikan bulan ke tempatnya yang semula. Jika engkau dapat melakukannya, maka aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Abu Jahal yang mendengar permintaan raja, dia sangat bergembira karena ia berpikir pasti Nabi Muhammad tak mampu melakukannya. Lalu ia akan dihina sebagai pendusta. Namun dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuhan dengan izin Allah." Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Qubays dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Rasulullah SAW menengadahkan tangan ke langit, meminta pertolongan kepada Allah agar memenuhi permintaan Raja Habib. Seketika itu juga, tanpa ada seorang pun yang mengetahui, turunlah 12.000 malaikat. Lalu berkata malaikat pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan telah berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik kepadamu. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan.'" Habib bin Malik mempunyai putri yang cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Namun Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba, dan melihat. Ucap malaikat memberitahu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah turun dari bukit dan menjumpai Raja Habib dan pengikutnya. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari sudah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam hingga suasananya remang-remang. Tak lama setelah itu Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang.
Lalu dengan dua jari Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan turun kepadanya. Tiba-tiba suasana menjadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW langsung membelahnya menjadi dua bagian dan memasukkannya ke lengan baju kanan dan kiri beliau. Tak lama kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan potongan bulan itu dan menjatuhkannya kembali. Dengan sangat takjub mereka menyaksikan kejadian itu. Bersamaan dengan itu bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua orang yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat yang luar biasa hebat langsung disaksikan oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari bahwa hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa, meskipun ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Malik masih beku untuk beriman pada Rasulullah. Lalu Raja Habib berkata, "Aku masih punya satu syarat lagi untuk mengujimu." Rasulullah kemudian menjawab, "Tuan mempunyai seorang putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang penyakit anaknya kecuali orang-orang istana dan orang yang dekat dengannya saja. Mendengar hal itu, spontan Raja Habib berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang sudah beriman jangan lagi kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Dan ketahuilah bahwa aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Melihat hal itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi, Abu Jahal berkata pada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena engkau menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun, Raja Habib tidak menghiraukannya dan langsung berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang, putrinya yang sudah sempurna menyambut ayahnya lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib sangat terkejut melihat putrinya mengucap kalimat syahadat dan juga melihat putrinya yang sudah sembuh dari penyakitnya. Lalu Raja bertanya pada putrinya, "Wahai putriku, dari mana engkau tahu kalimat itu? Siapa yang telah mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki yang tampan dan rupawan dan memberitahuku bahwa ayah telah memeluk agama Islam. Ia juga berkata jika aku menjadi muslimah, maka anggota tubuhku akan sempurna dan aku bisa melihat. Tentu saja aku mau." Lalu laki-laki itu mengajariku mengucapkan kalimat syahadat, jawab sang putri. Maka seketika itu Raja Habib langsung sujud syukur sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Inna dina indallahil Islam, wallahu a'lam. Dikutip dari kitab Duratun Nasihin, bab mujizat Nabi.